Pasti banyak yang sudah sering mendengar nama Srikandi, tapi bukan Srikandi yang ini loh. Srikandi yang kita maksud adalah aplikasi kearsipan yang sudah ada sejak tahun 2020 dan kini sudah sampai ke versi ketiga. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Aplikasi ini diluncurkan sebagai aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis atau disingkat menjadi AUBKD. Pada tahun 2024, aplikasi Srikandi sudah terbit versi terbarunya, yaitu versi 3 dengan berbagai pengembangan infrastruktur. Aplikasi Srikandi bukan hanya milik satu instansi, tetapi ada 6 instansi yang tergabung dalam Tim Koordinasi Nasional Srikandi, diantaranya ada ANRI, Kemenpan RB, Kementerian Kominfo, BSSN, Bappenas, dan tidak lupa juga Kemendagri sebagai kementerian yang mengkoordinasikan pemerintah daerah. Keenam instansi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, misalkan ANRI sebagai pemilik proses bisnis dan data, serta pengembang aplikasi Srikandi. Sedangkan Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk mendukung infrastruktur pada pusat data nasional. Di versi 3 ini, menggunakan infrastruktur baru yaitu berbasis microservice. Layanan microservice aplikasi Srikandi dibuat untuk mengatasi batasan-batasan yang didapat dalam pengembangan tradisional yang menggunakan arsitektur monolitik. Microservice adalah desain arsitektur untuk membuat sebuah aplikasi yang terdiri dari berbagai unit layanan tersendiri, tapi tetap saling terhubung. Dalam perkembangannya, aplikasi ini sekarang dibekali fasilitas multiple role, di mana hak akses Srikandi saat ini terbagi dalam 6 tingkatan. Ada admin nasional, admin instansi atau satker, unit kearsipan, pencatat surat, tata usaha atau sekretaris, dan user. Antara admin nasional, instansi, dan satker memiliki perbedaan dalam hak aksesnya, karena memiliki fungsi yang berbeda juga. Yang kedua, antara tata usaha dan pencatat surat juga terdapat perbedaan hak akses, meskipun fungsinya hampir mirip, tapi tata usaha memiliki akses yang lebih kompleks. Untuk link Srikandi versi 3 tidak ada perubahan, yang berbeda dari versi sebelumnya ada pada link latihan. Dapat dilihat beberapa perbedaan Srikandi versi 2 dan 3. Seperti arsitektur yang digunakan sampai penambahan fitur baru. Selain fitur dan arsitekturnya yang di-upgrade, tampilannya juga di-upgrade jadi lebih fresh dan user-friendly. Bisa kita lihat perbedaan struktur menu versi 2 dan 3, lebih ringkas versi 3 kan. Multiple role yang tadi sempat aku singgung di awal video, tampilannya seperti ini. Jadi satu akun pengguna dimungkinkan memiliki beberapa hak akses. Misal dia mau jadi arsiparis sekaligus admin, sekarang tidak perlu membuat akun sendiri-sendiri, tinggal tambahkan beberapa hak akses ke satu akun pengguna. Untuk fitur selanjutnya ini adalah PDF Converter, di mana setiap template yang diunggah saat registrasi naskah keluar, yang awalnya berupa file docx akan langsung diubah menjadi PDF. Sehingga tidak lagi terjadi loading yang cukup lama saat akan menampilkan dokumen tersebut. Berkaitan dengan fitur sebelumnya disediakan text editor, sehingga jika ada perbaikan naskah bisa langsung edit di Srikandi, tanpa harus edit di Word dulu lalu unggah dokumen ulang. Form tindak lanjut tidak luput dari perhatian untuk di-upgrade, dari yang awalnya disposisi, saran, dan koordinasi jadi satu form. Kini ketiganya dipisah agar lebih efisien dan tidak tumpang tindih fungsinya. Berikutnya untuk penulisan variabel TT juga dibuat demikian, fungsinya agar tampilan saat proses edit dengan tampilan setelah diunggah di Srikandi jaraknya sama. Jika di versi 2 tidak perlu diberi jarak, ketika sudah diunggah di Srikandi sering bergeser sehingga harus bolak-balik edit agar pas. Untuk tampilan nomor konsep, sekarang diperbaiki sehingga tidak muncul nomor urut, melainkan kode X. Fitur ini memudahkan pengguna untuk membedakan mana dokumen yang masih dalam proses dengan yang sudah di TTE. Sekian penjelasan singkat pengenalan Srikandi versi 3, untuk tutorial lengkapnya bisa ditonton di playlist yang sudah aku sediakan di deskripsi. Gimana? Mudah sekali kan?